Oke, sudah saya record. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami bertemu untuk memulai kuliah akuntansi pajak. Tuhan tolong, demikian halnya juga dengan teman-teman lain, biar kami bisa segera berkumpul, dan juga dalam kuliah kami diberi hikmat akal budi untuk mengajar dengan baik, memahami dengan baik, sehingga kami bisa berdiskusi. Inilah doa kami dan kami serahkan proses belajar kami sepanjang sore hari ini dalam tangan Tuhan, biar jadi seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, hari ini ada 2 materi yang sebenarnya saya itu punya sekitar 4 materi. Artinya masih ada 2 materi lagi, tapi nantinya 2 materi itu saya share melalui recording saja. Saya merasa kesulitan mencari waktu tambahan. Demikian halnya saya yakin dengan Anda, apalagi mendekati UAS, kesempatan untuk bisa bisa nyari jadwal tambahan itu pasti akan sangat-sangat susah. Jadi saya ulangi ya, kita tes minggu depan. Materinya saya umumkan melalui Line, ya. Lalu 2 atau 3 materi sisa akan saya record dan saya berikan ke Anda segera untuk juga menjadi bahan tes 2, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai tes 2, UAS-nya seperti apa juga akan saya umumkan ya melalui Line. Hari ini sekali lagi ada 2 materi sebagaimana yang saya kirim tadi ke Anda. Semoga kita bisa menyelesaikan ya dengan baik. Banyak atau sedikitnya relatif, tapi intinya semoga semua bisa dipahami. Hari ini yang pertama kita belajar soal kombinasi bisnis. Anda mungkin yang concern dengan AKL, ya, yang aware dengan AKL, paham bahwa ini salah satu materi dalam AKL. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana pajak secara khusus menyikapi atau memfasilitasi adanya kombinasi bisnis. Ya, kalau bicara akuntansi sih, saya yakin Anda jauh lebih paham. Saya nggak tahu sudah ngambil AKL atau belum, tapi kalau bicara pajak tidak ada hal khusus, ya, karena kita sama-sama tahu bahwa dalam pajak, saya cek dulu ini sudah direcord nggak, bahwa dalam pajak selama tidak diatur secara khusus maka dia menggantungkan diri pada akuntansi. Nah, bicara penggabungan bisnis ya atau kombinasi bisnis, maka yang disebut sebenarnya sebagai kombinasi bisnis ya, business combination, itu adalah usaha yang digabung. Ya, jadi penggabungan usaha itu menjadi salah satu indikator sebagai bentuk business combination. Baik itu ada di PSAK 22 ya, PSAK yang ngatur tentang business combination, dan juga BIMS. BIMS ini buku kita ya di AKL ya. Kalau demikian ya, berarti kita akan lihat nanti apa saja sih yang diatur oleh baik PSAK maupun BIMS terkait dengan penggabungan usaha. Nah, ada beberapa alasan mengapa perusahaan ya, entitas melakukan penggabungan usaha. Pertama, pertimbangan hukum. Ya, lebih ke arah ujung-ujungnya adalah kemudahan atau kemampuan entitas untuk bisa mendapatkan tambahan pendanaan. Ya, apakah memang karena alasan perseroan, ya, karena alasan ingin go public, ya, masuk ke pasar modal, atau karena memang untuk pinjam duit harus gabung, ya kan? Juga karena mungkin ada fasilitas keringanan pajak, ya, ada fasilitas keringanan pajak. Saya belum sempat sekali lagi melihat klaster perpajakan di Omnibus Law, tapi Omnibus Law sepertinya salah satu klaster perpajakan yang diatur adalah kemudahan dalam hal kalau ada penggabungan usaha. Jadi ada perubahan aturan pajak khususnya PPN, seingat saya, ya, yang memudahkan orang kalau ingin melakukan penggabungan usaha. Yang saya ingat adalah gini, A gabung B, jadilah AB, atau jadilah BA, atau jadi A baru atau B baru. Kalau dulu Undang-Undang PPN mengatakan penyerahan dari A
ke AB, penyerahan dari B ke AB itu terutang PPN. Tapi seingat saya juga, ya saya belum detail membacanya, di Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dihapus. Ya, itu sudah dihapus. Oke. Nah, bisa jadi memang ada aspek tax planning di sini. Saya ingin menyerahkan aset tapi nanti kena PPN. Nanti yang sana kena PPH. Gimana caranya? Digabung aja. Ya, jadi seakan-akan saya dan anak perusahaan gabung, ya saya dan cabang, dua entitas itu bikin satu unit baru. Nah, itu kita serahkan ke sana. Itu kan bisa bebas PPN menurut Omnibus Law. Jadi ada ruang tax planning di sana yang bisa saja memang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ya, tapi pemerintah memang jauh lebih mendorong supaya orang melakukan aktivitas bisnis, salah satunya adalah penggabungan usaha. Atau ada alasan lain. Ya, jadi kenapa sih orang kemudian melakukan penggabungan usaha itu ada banyak alasan lain. Nah, BIMS mengatakan penggabungan usaha itu bisa berbentuk sebagai akuisisi pengendalian oleh satu badan usaha atas kegiatan perusahaan lain. Jadi ada satu badan usaha A itu mengendalikan ya kegiatan perusahaan lain. Atau dua atau lebih badan usaha sama-sama bentuk satu unit ekonomi, ya, sehingga muncul yang namanya peleburan, ya, muncul yang namanya peleburan. Jadi penggabungan usaha itu bisa dalam bentuk saya mengakuisisi berarti saya beli entitas lain, ya, jadi kegiatan lain itu jadi milik saya, ya. Tapi hati-hati, sisi kanan ini, kotak kanan ini, kata-kata akuisisi bukan melulu beli saham, ya. Bukan melulu beli saham, bukan aktivitas investasi. Tapi aktivitas yang membeli perusahaan, mengakuisisi perusahaan. Jadi kalau dalam akuntansi intermediate gampangannya ini adalah aktivitas yang menimbulkan goodwill, bukan aktivitas yang menimbulkan share investment. Gitu ya. Jadi yang kanan ini adalah akuisisi dalam rangka apa? Saya membeli perusahaannya, bukan membeli saham perusahaan. Ya, itu penggabungan usaha. Atau yang kiri, ya, bentuknya peleburan, di mana dua atau lebih badan usaha sama-sama bentuk satu unit ekonomi yang baru. Ya, bisa merger, bisa konsolidasi. Ya, jadi penggabungan usaha menurut BIMS itu bisa merger atau akuisisi. Ya, di mana merger itu juga bisa dalam bentuk konsolidasi. Mungkin Anda sudah sangat-sangat paham ya apa bedanya merger dan konsolidasi. Kalau merger itu intinya ada yang bersatu, tapi yang lain hilang, tinggal satu yang dominan yang muncul. Lipo dan niaga gabung, tetap bertahan niaga. Nah, itu merger. Tapi kalau saya lupa dulu nama bank-banknya, ya, ada bank ekspor impor, ada bank apa milik negara, semua gabung, jadilah Bank Mandiri. Ya, jadilah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini adalah konsolidasi. Walaupun dulu sama pemerintah dikatakan merger, karena katanya dulu sudah ada yang namanya Bank Mandiri, gitu ya. Jadi intinya kalau peleburan itu bisa berbentuk merger atau konsolidasi, hanya masalah nama. Kalau contoh itu tadi, A dan B bergabung jadi A, atau A dan B bergabung jadi B. Ya, sementara konsolidasi A dan B bergabung muncul C, ya, nama baru. Ya. Intinya konkretnya sekali lagi BIMS mengatakan penggabungan usaha bisa akuisisi, bisa peleburan, ya, bisa merger atau konsolidasi. Nah, bentuk-bentuk penggabungan usaha menurut PSHK 22 agak beda, ya, agak beda. Bisa banyak nih, ya, bisa banyak kotak. Kalau tadi kan paling tidak secara substansi ada dua, yaitu akuisisi dan peleburan. Bisa karena beli saham, ya, bisa karena beli saham. Jadi ketika terjadi pembelian saham itu terjadi penggabungan usaha. Bisa karena yang tadi saya sampaikan goodwill, ya, bisa karena saya beli net aset perusahaan lain. Oke, nerbitkan saham, ya, ataupun ada apa namanya, ada penerbitan cash, gitu ya, itu bagian dari bisnis combination yang lain, ya, bisnis combination yang lain. Transaksi antar pemegang saham,
ya, atau antara pemegang saham dengan perusahaan, dengan emiten, itu juga bentuk kombinasi bisnis, ya, dan sebagainya. Ini adalah bentuk penggabungan usaha menurut PSAK 22. Nah, legal merger, ya, yang disebut sebagai legal merger, yaitu merger dua badan usaha atau lebih, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah acquired company dibubarkan dengan atau tanpa likuidasi. Ya. Jadi ada istilah acquired company dan acquiring company atau surviving, ya. Satu atau lebih perusahaan yang merupakan acquired company, company yang di acquire, ya, company yang dibeli atau company yang diperoleh, itu mengalihkan asetnya ke company yang survive, company yang meng-acquire, ya. Jadi company yang di-acquire itu mengalihkan aset ke company yang survive atau company yang meng-acquire, ya. Sehingga nanti acquired company dibubarkan, ya, dibubarkan. Ya, itu yang tadi lebih ke arah merger, ya. Kalau yang kiri itu merger, kalau yang kanan lebih ke arah konsolidasi. Dua atau lebih perusahaan mengalihkan aset dan hutangnya atau kewajibannya ke perusahaan baru. Ya, dalam kasus ini acquired company dibubarkan, ya, dibubarkan. Oke, jadi penggabungan usaha dalam bentuk legal merger bisa berbentuk merger atau konsolidasi. Di dalam PSAK 22 terkait business combination, ya, itu ada definisinya di situ apa itu business combination. Bisa dengan dua metode. Metode yang kiri, ya, metode yang kiri itu yang disebut sebagai metode purchasing, purchase method. Jadi acquirer atau tadi surviving company itu bisa dapat kendali atas net asetnya acquired company, ya, bisa dapat kendali atas operasinya acquired company, atau di sini istilah lainnya acquiree, ya. Dengan cara apa? Dia ngasih aset, ya, atau dia menerbitkan saham, atau dia ngakuin hutangnya acquiree, ya. Jadi kalau acquiree punya hutang, wes, kamu mau nggak hutangmu lunas? Tapi kamu jadi milik saya, gampangnya kayak gitu. Kendali semua operasimu saya yang kendalikan, ya kan? Atau yang mainstream, kamu mau nggak saya kendalikan? Kamu mau nggak dapat duit? Oh mau, tapi saya kendalikan usahamu, gitu ya. Jadi yang kiri yang saya berikan kursor di sini itu bentuk penggabungan usaha di mana bentuknya adalah pembelian kayak beli aset biasa. Jadi acquirer atau surviving company, ya, atau acquiring company itu membeli atau mentransfer aset tertentu kepada acquiree atau acquired company, ya, supaya si surviving company tadi bisa dapat kendali atas perusahaan lain, supaya dia bisa dapat net asset atas perusahaan lain. Atau bentuk berikutnya yang kanan itu ya membentuk yang namanya pooling of interest, uniting of interest, mempersatukan berbagai kepentingan, ya. Jadi ada entitas tertentu, ya, ada entitas baru yang dibentuk yang sebagai kumpulan berbagai macam kebutuhan tadi. Dalam kasus itu berarti tidak ada yang dominan, tidak ada acquirer, ya, tidak ada acquirer. Nah, ini tadi ya, PSAK 22 mengatur yang kiri itu disebut sebagai akuisisi atau buy purchase method, sementara yang kanan itu adalah penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Pemerintahan sekarang sebenarnya dimulai sejak zamannya SBY, ya, itu BUMN itu dibuat kayak pooling of interest. Jadi ada holdingnya, ada holding pusatnya, penyatuan kepentingan berbagai macam BUMN. Ya, itu juga bentuk penggabungan usaha. Kita akan lebih banyak belajar yang atas, ya, yang akuisisi, yaitu buy purchase method. Ya. Oh ya, ini penentuan siapa yang bisa disebut acquirer. Ya, dia yang lebih dominan mungkin, ya. Jadi acquirer itu tidak melulu kepemilikannya dominan. Jadi bukan hak milik, bukan kepemilikan sahamnya. Kalau kepemilikan saham dominan sudah pasti acquirer, tapi tidak mesti itu. Bisa jadi
kepemilikan sahamnya nggak dominan. Tapi, nah ini yang jujur aja saya harus cari tahu ya, kita perlu belajar. Rupanya ada praktek di mana saya kepemilikannya anggap aja 20%, tapi hak suara saya bisa aja di atas 20%. Padahal secara teori kan kita belajar hak suara itu, voting itu dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Ya, dari literatur yang ditulis oleh Gunadi, Prof. Gunadi mengatakan bisa aja ada acquirer yang secara saham tidak dominan, tapi dia bisa apa? Omongannya didengar, wes, gampangannya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak asing ya. Kalau Anda masih ingat AKM2 itu ada yang namanya metode, bukan AKM2 aja, semua akuntansi keuangan ada metode equity kan. Apa itu metode equity? Metode equity itu adalah mengakui kalau satu entitas pertama punya kepemilikan saham di atas 20 sampai 50%. Itu berarti dia akan ngakuin investasinya pakai equity. Tapi perusahaan yang bisa mengakui equity itu selain punya kepemilikan 20 sampai 50 juga kalau dia punya pengaruh signifikan. Kata-katanya gitu, pengaruh signifikan berarti bisa aja kepemilikan saya cuma 10 kayak tadi, tapi pengaruh saya ke perusahaan itu signifikan. Apapun penyebabnya. Ya. Jadi saya cuma punya saham dikit tapi saya didengar. Nah, itu saya bisa jadi acquirer. Ya. Acquirer juga bisa muncul karena tadi apa istilahnya kalau di politik tuh jadi kalau suara saya kurang, ayo gabung gitu ya. Jadi kumpulan partai politik untuk mencalonkan satu calon itu butuh kursi sekian. Kalau cuma satu kursi aja, cuma satu partai aja nggak cukup. Nah itu gabung partai-partainya, semacam konsolidasi para partai gitu ya. Ada anunya kok. Ada apa istilah populernya. Nah, itu juga bisa menentukan atau menjadikan kita apa namanya acquirer. Ya. Atau itu tadi yang saya katakan, saham saya dikit sih, kepemilikan saya dikit sih, tapi saya punya kekuasaan untuk ngangkat dan memberhentikan. Wah, itu jauh lebih powerful tuh. Oke, saham dikit tapi punya kekuasaan. Saudara-saudara, orang di dunia itu ya kadang unik. Dia memang nggak bisa jadi nggak digaji gitu ya. Tapi ketika dia diminta untuk membantu dan dia diserahin wewenang, wah itu dia senang. Ya, jadi kepuasan diri bukan hanya karena bisa dapat duit, tapi juga karena apa punya wewenang. Ya, bisa jadi kayak gitu. Oke. Selain itu, selain kepemilikan juga yang dominan, selain tiga yang lain juga itu dikatakan hak suara dalam rapat direksi. Jadi itu tadi sekali lagi ini menegaskan bahwa teori yang kita baca selama ini di praktek tidak melulu terjadi bahwa saya punya saham 50%, hak suara saya pasti 50, nggak mesti. Ya. Utamanya ini terjadi kalau hak suara saya di bawah 50 ya. Saya sih menduga kalau sudah di atas 50 kepemilikan sudah pasti hak suara saya sebanyak itu. Tapi kalau kepemilikan saya kecil, bisa jadi hak suara saya lebih banyak daripada kepemilikan saya. Ya. Atau lihat ini juga, ya nilai wajar saya dibanding yang lain lebih besar nggak? Nilai wajar entitas acquirer ini lebih besar nggak dibanding perusahaan lain? Ya, juga ada aktivitas perusahaan untuk apa menukar cash dalam rangka membeli saham dan dominasi atas manajemen perusahaan. Ini semua adalah cara untuk menentukan siapa acquirer. Nah, di pajak itu diatur di sini nih, di PMK 43 2008. Ya. Dia nggak sebut penggabungan usaha, dia sebut merger. Merger itu terdiri atas penggabungan dan peleburan. Tapi di dalamnya juga ada pemekaran. Ya. Apa itu penggabungan? Penggabungan adalah dengan cara penggabungan saham dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang mempunyai sisa kerugian. Ya, jadi yang atas ini lebih ke arah legal merger yang kita kenal ya. Kalau yang kedua peleburan, ya. Jadi A plus B dirikan C, nah, itu konsolidasi, ya. Rupanya ada bentuk lain dari merger atau business combination di PMK 2008. Berarti kita sudah punya 3 versi ya. Versinya apa namanya? Versinya BIMS, versinya PSAK 22 dan ini versinya pajak. Ada lagi yang namanya pemekaran. Ya. Jadi pemisahan satu WP badan ya menjadi lebih.
dimekarkan. Spin-off itu tadi saya baru diskusi ya dengan Pak Devi, dan saya banyak dapat insight soal apa namanya business combination nih. Jadi spin-off itu kayak gini nih. Saya punya divisi. Ada 5 divisi nih. Divisi loh ya. Jadi PTA berdiri terus punya divisi. Ya. Nah, divisinya ini diformalkan menjadi entitas yang berbadan hukum sendiri. Tapi dia nanti jadi anak perusahaan kita. Jadi PTA belum punya anak perusahaan, punyanya 5 divisi. Satu divisi dilihat cukup bagus nih untuk jadi perusahaan sendiri. Dia dimekarkan, dia dibuat menjadi apa namanya? Entitas, tapi sudah langsung secara otomatis dia jadi anak. Atau bisa aja cabang, ya. Bisa aja itu cabang yang kita ubah bentuknya menjadi menjadi entitas sendiri, tapi kita langsung akui sebagai anak, ya, sebagai anak. Itu spin off. Kalau split off ya dari satu kita pecah jadi 2 ya. Satu kita pecah jadi 2. Oke. Satu kita pecah jadi 2. Ini suara siapa ya? Oh, James. Saya mute ya, James. Oke. Itu ya PMK 43 2008. Sebentar. Nah, terkait dengan tujuan pajak, selalu pajak pakai arm's length principle, ya, arm's length principle. Ada 2 metode yang dipakai di pajak. Metode pertama adalah metode nilai wajar, ya, metode market value. Ya, jadi yang dikenakan pajak itu adalah selisih antara. Jadi ketika terjadi merger atau penggabungan usaha, dilihat waktu terjadi merger itu market value-nya berapa, fair value-nya berapa, bandingkan dengan nilai bukunya berapa. Nah, selisihnya itu yang kena pajak. Ya. Jadi kotak kuning pertama yang judulnya arm's length principle sampai dengan taxable merger ini metode pertama. Ya, jadi harusnya tanda panah ini kurang tepat. Ini saya hilangin ya supaya tidak keliru membacanya. Oke. Metode kedua adalah yang dipakai book value. Jadi ketika terjadi merger, maka yang dijadikan dasar untuk menghitung apa efek accounting atau efek pajaknya adalah book value. Kalau book value yang dipakai ya logika aja. Ya. Tidak ada selisih kan? Kalau tidak ada selisih berarti tax free merger dong. Ya, ketika terjadi tax free merger, yaitu tentu akan menguntungkan perusahaan. Nah, sejak 2008 sebenarnya tax free merger ini sudah sering atau sudah dijalankan oleh otoritas pajak ya. Tujuannya itu tadi lebih ke arah mendorong supaya aktivitas kombinasi bisnis banyak dilakukan oleh perusahaan. Jadi intinya adalah penggabungan bisnis ini masih belum menjadi target ya dari pemerintah untuk dipajaki, khususnya PPH. Kalau PPN sempat ada kan ya aturan PPN, tapi yang tadi saya cerita dihapus oleh Omnibus Law, ya, dihapus oleh Omnibus Law. Nah, kenapa orang melakukan merger? Menurut pandangan pajak itu pakai teori 2 orang ini, termasuk salah satunya teorinya BIMS, ya sinergi, ya sinergi. Saya merasakan saudara-saudara, kalau kita kadang mengatakan ya universitas kita kompetitornya siapa ya, bisa lah kita sebut ya nama-namanya. Tapi dalam kenyataannya saya dan teman-teman dari universitas lain itu sering bertukar informasi. Justru dengan itu kami atau kita jadi sama-sama kuat, tapi tidak membuat yang lain kemudian menurun kapasitasnya. Tidak karena saya share sesuatu kepada teman saya di Surabaya Barat, ya itu kemudian membuat Siwalan Kerto jadi sunyi, enggak tuh. Tidak ketika saya share ke teman saya yang ada di Tenggilis, Siwalan Kerto jadi berkurang yang masuk, enggak, ya.
Justru kami saling membantu. Jadi sinergi itu sekarang zamannya memang iya seperti itu. Tentu tetap ada batasan yang nggak semua rahasia perusahaan itu diumbar, ya. Saya selalu punya prinsip bahwa yang namanya universitas, yang namanya institusi pendidikan itu kan tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, kata-kata undang-undang kan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kan kalau tujuannya sama ya harusnya ayo jalan bareng. Ya, tentu ada strategi tertentu yang harus dipakai yang unik dengan masing-masing entitas. Nah, itu namanya sinergi. Ya. Nah, merger itu kayak gitu. Ya, jadi sana punya kelebihan ini yang saya nggak punya atau sebaliknya, saling nutupin dengan cara apa? Sinergi. Menurut BIMS, kenapa harus merger? Ya supaya efisien. Ya, saya jalan sendiri biaya operasi besar. Kalau saya merger dengan yang lain, ya yang dia juga bisa cut off beberapa biaya-biaya yang selama ini dia keluarkan. Mengurangi efek pajak, mengurangi efek slowing down. Jadi bisa jadi perusahaan itu ternyata turun terus. Nah, daripada turun terus dan menutup bukan merupakan solusi, maka merger lah salah satu alternatif yang bisa dipikirkan. Termasuk create goodwill itu kan berarti kita mentransfer intangible asset kan. Itu sih teori atau konsep tujuan merger menurut BIMS ya, menurut BIMS. Kalau menurut pajak apa? Ya mengejar yang tadi karena tax free ya, bebas dari pajak. Kemudian upstream downstream ya kan, subsidiary yang transfer ke parent atau parent ke subsidiary ya, atau bisa jadi brother sister merger, jadi antar anak perusahaan. Ya, semua ini didasarkan pada keuntungan pajak ya. Jadi ini merger yang didasari pada keuntungan pajak. Nah, sekarang apa metode yang dipakai oleh pajak? Metode yang dipakai oleh pajak adalah metode akuisisi by purchase, ya. Jadi tadi kan asumsinya dalam rangka untuk memperoleh kendali aset neto atau operasi perusahaan, itu kan saya supaya bisa nguasain B, saya ngasih aset ke dia atau liability dia saya akui atau saya terbitkan saham. Ya, itu sama kan dengan saya kalau mau beli mesinnya PTB. Ya. Nah, karena itu secara substansi sama, maka metodenya dianggap sama seperti metode beli barang yang lain. Ya. Sehingga ya cost lah yang menjadi dasar untuk pencatatan. Ya, dasar untuk pencatatan. Apa itu cost ya? Konsep cost, harga perolehan. Semua biaya yang dikeluarkan oleh acquirer untuk memperoleh acquiree ya, atas kendali sebagai imbalan karena sudah dapat kendali atau sudah sebagai imbalan karena sudah dapat operasi dari perusahaan tadi. Ya cost biasa sih, gitu aja. Semua uang yang kita keluarkan atau fair value yang harus kita serahkan kepada acquiree, kepada acquired company ya, demi supaya kita bisa menguasai dia ya. Nah, kalau ada cost yang nggak bisa diatribusikan, ya itu dia jadi expense. Ya, dia jadi expense. Oke. Kita mulai masuk ke ke contohnya ya, ke aplikasi. Ya, ke aplikasi. PT induk, PT anak. Jangan pusing dengan hitam merah ya. Hitam merah itu hanya membedakan itu baris, beda baris saja. Supaya kalau hitam semua, soalnya saya mau buat garis tadi nggak sempat. Ya, PTI punya total aset 1,5, PTA 2,5. Ya, aset 1,5, sementara di sisi liability-nya dia punya liability 500 dan equity 1M, ya, share premium, agio saham ya 200 dan laba ditahan negatif 200. Sementara PTA asetnya tadi 2,5, sisi liability dan equity juga 2,5, terdiri atas 1M liability dan 1,5M equity, ya, yaitu 1,5 share capital, 250 share premium, dan 250 return earnings positif. Itu ya. Jadi ini soal diketahui kayak gini. Itu dulu, ya, diketahui seperti itu. Nah, kita lihat lanjutannya. Yang tengah ini informasi juga diketahui ya, bahwa ternyata bagi kedua perusahaan itu ya, khususnya yang PTI
itu ada kompensasi kerugian fiskal 100 juta. Ya, ada kompensasi kerugian fiskal 100 juta. Nah, PTI ini merevaluasi asetnya demi supaya dia bisa gabung dengan A, maka dia merevaluasi asetnya dari 1,5 menjadi 2M. Berarti kan ada selisih lebih revaluasi 500. Ya kan? Ada selisih lebih revaluasi 500. Paham ya? Jadi dari 1,5 asetnya si PTI itu dia naikkan, dia nilai kembali dan ternyata nilainya di pasar setelah dihitung oleh appraisal itu 2M. Ya. Berarti kan dia ada kenaikan 500. Padahal dia punya kompensasi rugi 100. Sehingga sebelum dikenakan pajak ini dikurangi dulu 500 kurang 100. Ya kan? 500 kurangi 100. Berarti sebenarnya income dia yang net of tax itu 400. Ya kan? Income dia yang jadi dasar untuk kena pajak itu adalah 400. Karena kan gain-nya, capital gain-nya ya, unrealized capital gain-nya 500, ada loss-nya 100. Berarti kan sebenarnya ada kenaikan 400 di equity-nya. Nah, itu dipajakin ya, itu dipajakin, pajaknya 100. Oke. Nah, laba netonya berarti berapa sekarang si I? Laba netonya I. Tadi kan posisinya negatif 200. Berarti sekarang sudah jadi positif 200. Betul ya? Tadi kan negatif 200 nih. Punya I. Karena dia dapat tambahan 400 capital gain, ya, maka dia naiknya 200. Ya, naiknya 200. Nah, asetnya sekarang berarti naik jadi berapa? Bukan naik jadi 2M, tapi karena berkurang pajak, berkurang karena adanya kompensasi kerugian fiskal sehingga berkurang karena adanya pajak 100, ini kebetulan sama angkanya ya. Jadi 100 yang kotak kedua ini itu kompensasi rugi fiskal. 500 kurang 100 kan 400. 400 dikenakan pajak, ya, pajaknya 100. Berarti sebenarnya netnya selisih lebih kan 500 kurangi pajak 100 ya. Berarti kenaikan asetnya hanya 400, bukan naik 500. Ya. Sehingga asetnya sekarang jadi berapa? 1,9. Ya gampangnya 2M berkurang 100 lah. Ya jadi 1,9. Oke. Net aset berapa? Net aset itu ingat-ingat loh ya. Net aset itu istilah untuk istilah lain untuk equity. Jadi gimana nilainya ya? Total aset dikurangi dengan liability. Liability kita 500 kan? Liability-nya I 500. Berarti kalau aset jadi 1,9 kurangi liability 500 berarti net asetnya 1,4. Ya, kenaikan aset bersih. Itu yang saya sering ngomong ke Anda ketika ngisi SPT, hati-hati ngitung kenaikan aset. Jangan ngitung kenaikan aset, tapi kenaikan net aset. Nah, itu padankan dengan income yang kita laporkan. Ya, jadi aset tahun lalu kurangi liability tahun lalu, ada di SPT kan itu, daftar harta, daftar hutang, kurangi itu namanya net aset tahun lalu. Lalu aset tahun ini kurangi liability tahun ini, itu net aset tahun ini. Nah, itu diselisihkan. Itu kenaikan net aset. Ya, anggap aja kenaikan net aset kita 500 juta. Lihat, income yang kita laporkan di SPT, income yang kena pajak, income yang PPh final, termasuk income yang bukan objek pajak, apakah 500? Ya, apakah 500? Kalau di bawah tapi mendekati 500, anggap aja 420, 480, 490, ya itu masih sejahtera lah ya. Tapi kalau sudah jauh beda itu bisa jadi ada yang belum saya laporkan. Ya. Bagaimana kalau income di atas kenaikan net aset? Ya secara psikologis juga harusnya aman ya, karena berarti tidak ada kemungkinan income tidak kita laporkan. Cuma kita bisa lemah karena pelaporan aset atau kewajiban kita nggak tepat. Dan itu kan juga secara formal di pajak dianggap keliru ya. Kalau ngelaporin aset atau liability di SPT tidak pas, tidak tepat. Ya. Ini cuma penyegaran untuk mengingat apa itu net aset.
Oke. Bagaimana dengan oke, sekarang 1,4 ya net asetnya PTI. Nah, kalau net aset itu kemudian apa namanya? Kemudian net aset itu kemudian dipakai ya untuk penggabungan usaha dengan cara PTA, ya PTA itu menerbitkan ordinary share. Jadi kan saya pengen mengendalikan PTA ya, PT induk pengen mengendalikan PT anak ya. Berarti PT anak ini harus menerbitkan saham kan, memberikan saham ya dibeli oleh PTA nanti ya. Kalau asumsinya dengan harga 100 juta share capital, maka ada 14 lembar share capital yang diterbitkan. Ya, ada 14 lembar share capital yang diterbitkan. Nah, berarti ada liquidating dividend 1,4 kurangi 1,2 ya. 1,2 itu ini nih. Share capital per share premiumnya PTI. Ada liquidating dividend 200. Nah, 200 itu yang dipajakin. Ya. 200 itu yang dikenakan PPh ya. Dari literatur yang saya dapat sih pajaknya 10%, tapi seingat saya ya harusnya pajaknya karena ini dianggap dividen harusnya kan 15% ya. Karena corporate dividend. Yang dalam UU Omnibus Law juga kan akhirnya kemudian dihapus ya. Cuma sekarang kalau ditanya apakah sekarang sudah berlaku ya tergantung nanti sudah terbitnya peraturan presiden ya, peraturan Dirjen Pajak, Menteri Keuangannya kapan. Selama belum ada berarti masih yang namanya dividen itu dipajakin. Oke. Sehingga aset kombinasinya gimana? Nanti kalau mau buat laporan keuangan gabungannya gimana? Ya. Berarti aset kombinasinya berarti kan 1,9 miliknya I ya, ditambah punya A 2,5. Ya kan? 2,5. Jadinya 4,4. Kalau liability ya 500 plus 1 ya. 500 plus 1. Kalau equity gimana? Atau share capital combination? Oh 1,4 ditambah 1. Ya, 1,4 ditambah 1. Karena ini tadi kan sudah naik ya. Equity-nya sudah naik 400. Ya, 1,4 dibandingkan 1. Sehingga nanti susunan laporan keuangan gabungannya adalah, saya lompat dikit, laporan keuangan gabungannya jadi kayak gini. Itu aset gabungan, itu liability gabungan, lalu share capital gabungan, ada share premium dan return earnings. Ya, return earnings. Jurnalnya saya siapin di sini. Ini Anda banget kan ya? Coba silakan nanti dilihat aja satu-satu. Asal jurnalnya itu dari mana. Itu penggabungan. Ya. Bagaimana kalau peleburan? Logika yang sama sebenarnya ada di masing-masing slide. Silakan Anda ikuti, silakan Anda lihat. Ya. Saya tidak ingin berkutat lebih jauh karena cara berpikir, cara mendapatkan angkanya ya itu selama tidak disebutkan di soal depan berarti tidak diketahui tapi bisa dihitung di sini ya, bisa dihitung di sini ya. Kalau peleburan itu berarti kan peleburan itu yang seperti konsolidasi tadi ya seperti konsolidasi tadi. Nah, contoh peleburan. Nah, ini PTI dan A, mereka lebur jadi PT baru ya. PAI. Pemekaran. Kalau pemekaran berarti kan branch-nya ini tadi yang saya katakan mau dijadikan entitas baru ya. Cabang itu kan belum menjadi entitas berbadan hukum ya, sehingga nanti dia kalau mau dijadikan entitas berbadan hukum ya lewat pemekaran. Cara-caranya juga substansinya sama seperti yang tadi penggabungan usaha ya, sehingga muncullah PT baru namanya PT AA. Tadi cuma namanya cabang A, sekarang jadi PT AA ya. Semua saya sajikan urut. Oke, yang saya jelaskan terperinci tadi yang penggabungan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda ajukan mungkin secara langsung ke saya di Line atau WhatsApp gitu ya. Ini materi pertama yaitu
penggabungan usaha. Ada diskusi dulu kah? Maka jadi tidak ada pajak yang khusus ya. Pajaknya ya pajak atas dividen, pajak atas apa tadi? Iya, pajak atas dividen ya. Karena selisih lebihnya yang apa? Yang atas capital gain ya, fair value dibandingkan dengan nilai buku itu kan tidak dipajakin di sini. Ya. Pajaknya kan pajak badan biasa. Oke. Sementara karena atas merger nggak ada. Makanya disebut tax free merger, tapi bukan berarti benar-benar free loh ya. Tadi saya sebut undang-undang lama kan masih mengatur peralihan aset itu kena PPN ya. Di Omnibus Law itu yang dikoreksi. Mohon dimaklumi ada pekerjaan di rumah yang membuat suara-suara masih sangat-sangat mengganggu, tapi pintu sudah sempat saya tutup ya. Semoga bisa mengurangi suara yang masuk ke YouTube studio saya. Wah, YouTube studio. Silakan sebelum saya lanjut lebih jauh untuk materi yang kedua. Materi lain yang belum sempat saya siapkan itu walaupun teoritis adalah pembukuan dalam mata uang asing. Pembukuan loh ya, jadi teoritis banget. Apa saja yang harus disiapkan. Kemudian rekonsiliasi fiskal. Nah, itu saya anggap Anda sebenarnya sudah melewati tahapan-tahapan untuk rekonsiliasi fiskal. Jadi harusnya tidak ini ya, tidak merupakan hal baru ya. Tapi saya akan tetap sampaikan plus akuntansi pajak penghasilan yang di mana? Di AKM 2 itu jadi materi awal ya, tapi nanti saya record aja. Ya, saya harapkan itu jadi review lah. Karena toh sempat kita dapatkan. Bahkan teman-teman yang kemarin ikut sertifikasi perpajakan, salah satu materi yang saya sampaikan itu adalah akuntansi pajak penghasilan. Ya, nanti dejavu banget nanti teman-teman yang ikut sertifikasi saya berikan akuntansi PPH. Oke, bahasan berikutnya adalah transfer pricing. Harusnya sih tepatnya ini bagian dari international tax. Michael sudah ngambil international tax kah? Halo Michael? Wah, Michael kok nggak ada? Atau memang nggak ikut? Nincang sudah ngambil international tax? Sudah, Pak. Sudah. Sudah selesai, sudah lulus? Sudah, Pak, semester lalu. Halo? Oh, semester lalu. Ada transfer pricing di materi international tax? Ada, Pak. Ada ya. Berapa kali pertemuan? Halo? Agak lupa. Lupa ya. Pastinya dibuat presentasi, Pak. Oh, presentasi malah ya, bukan. Jadi Anda diminta untuk nyari materi malah ya. Nggak apa-apa, itu juga cara belajar. Jadi saudara-saudara, ya makasih Nincang. Jadi transfer pricing itu harusnya memang bagian dari international tax ya. Nah, harapan saya dengan materi sore ini juga jadi review lah ya, review ulang materi international tax yang Anda dapatkan di transfer pricing yang Anda dapatkan di international tax. Nah, ini saya ambil dari tulisan bagus nih. Ya, saya cari materi yang lengkap, saya combine dengan punya Pak Darussalam gitu ya, terkait dengan transfer pricing. Nah, ini tulisan yang sejauh ini yang paling lengkap dan informatif yang saya baca ya. Ini yang kemudian saya convert menjadi presentasi ya. Nah, dalam praktek sebenarnya yang namanya transfer pricing itu sudah umum. Ya, yang namanya transfer pricing itu sudah umum. Ya. Masalahnya memang isu transfer pricing itu selalu diarahkan ke arah yang negatif. Ya. Karena transfer pricing, Starbucks itu dianggap punya upaya manipulasi pajak. Kenapa?
Karena kalau dilihat ya, di tahun 2011 Starbucks itu di Inggris kok nggak bayar corporate tax. Starbucks katanya melaporkan rugi sejak 2008 112 juta apa tuh pound ya sejak 2008 ya atau sekitar berapa itu 1 M ya atau 1.700.000.000. Pak, mohon maaf, ini presentingnya emang nggak dilihatin ya, Pak? Oh, belum kelihatan ya. Iya, Bentar, Pak. Terima kasih. tapi sudah dapat kan tadi ya? Sudah kok, Pak. Udah ya, sebentar ya. Oh, saya belum share screen. Makasih. Tak. Share. Udah kelihatan, Kristi? Aman, Pak. Aman, oke. Makasih. Oke. Jadi sekali lagi ya, Starbucks itu kasus yang terjadi di Inggris itu menjadi bukti bahwa transfer pricing itu mendorong orang untuk punya persepsi atau kesan negatif. Dia ada di Inggris, ya, di mana tahun 2011 dia nggak bayar tax sama sekali, ya. Katanya dia rugi sejak 2008, ya. Kalau dilihat jumlahnya cukup wow gitu ya, cukup amazing gitu ya, 1,7 juta miliar 1,7 triliun rupiah gitu ya. Ya di satu sisi orang bisa bilang nggak masuk akal karena dia toh omsetnya cukup gemuk, tapi di sisi lain kita juga kadang memaklumi ya, ini di luar isu pandemi. Orang kadang juga datang cuma nongkrong gitu ya, tapi tidak pernah nambah minum gitu. Itu juga sebenarnya jauh sebelum pandemi kan Starbucks punya isu itu, ya. Dia punya concern dengan biaya nongkrong yang harusnya apa namanya dialokasikan ke harga, ya, dialokasikan ke harga. Jadi jangan ngeluh kalau Starbucks mahal ya, memang karena kita memanfaatkan brandnya kan, memanfaatkan waktu nongkrong di situ. Yang sebenarnya kalau dibuat sendiri kopinya ya akan berapa kali lipat dibanding Starbucks, ya kan? Ya, tapi oke lah, ada rugi gitu ya. Di mana di 2011 dia katakan revenue-nya sekian tuh, 398. Ya. Nah, corporate tax selama 14 tahun di Inggris itu cuma sekitar 8,6. Ya. Selama 14 tahun cuma 8,6. Oke. Nah, di Amerika dia melaporkan bahwa dia punya keuntungan besar. Ya. Ini kepada investor di Amerika Serikat, revenue-nya sekian ya atau sekitar 18 ya 18 triliun rupiah. Ya, jadi kepada investor di Amerika dia laporkan untung. Nah, oke lah, kita anggap betul ini data real. Berarti apa kesimpulan yang diambil? Ya, dia mengalihkan pajaknya ke negara lain, tidak ke Inggris. Oh iya, ini timnya Michael sama siapa? Steve itu yang mendalami soal transfer pricing. Semoga segera selesai semester ini supaya jadi pembuka jalan buat 2017 yang lain gitu ya. Jadi mereka berdua yang nulis tentang transfer pricing. Ya. Oke, kembali ke kasus ini loh, ada bukti bahwa Starbucks melakukan transfer pricing. Buktinya apa? Laporan kepada investor dia untung gede-gedean, tapi kok di Inggris rugi. Nah, berarti kan dia dapat diduga ya. Kalau penelitian kan dapat diduga, muncullah hipotesis kan Starbucks melakukan transfer pricing. Ya, Google, wah ini musuhnya DJP ya. Musuh dalam arti mereka nggak bayar pajak di Indonesia. Akhirnya berhasil dikejar sama Bu SMI kan, sama Bu Sri Mulyani. Ya, akhirnya mereka bayar, ya kan. Google, ya. Ini revenue di Inggris, ya, corporate tax-nya 6.000, ya. Jadi ada apa? Gap yang besar antara revenue dan pajak, ya. Jadi kalau dihitung ETR-nya mungkin kecil sekali. Amazon juga melakukan hal yang sama. Amazon di Inggris ada revenue sekian, corporate tax sekian gitu ya. Punya kasus dengan IRS, Dirjen Pajaknya Amerika, ya. Nah, memang bicara transfer pricing ini kita bicara dua isu. Ya, kita bicara dua isu. Isu hukum dan isu moral.
Ya, isu hukum dan isu moral. Isu ketentuan dan kepatutan. Kita memenuhi ketentuan nggak? Oh ya bisa jadi iya. Tapi patut nggak kita lakukan? Ya, gampangannya gini. Indonesia oke lah. Tarif pajaknya relatif tinggi. Tapi kemarin baru dipaparkan oleh Dirjen Pajak gitu ya. Bahwa kita itu sudah jauh membaik. Apalagi kalau ada Omnibus Law. Ya, sudah jauh membaik. Oke lah kita tinggi, tapi kita sekarang sudah jauh lebih membaik. Tarif efektif kita sudah utamanya PPh Badan, bahkan PPh Badan sejak adanya pandemi dengan adanya relaksasi PPh gitu ya, dengan turunnya tarif PPh Badan itu juga kita jauh lebih membaik dari sisi tarif pajak. Ya, tapi orang masih merasa tinggi kan. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya alihkan pajak saya ke apa istilahnya tuh tax haven, ya kan? Nggak apa-apa, nggak salah kok. Silahkan dialihkan selama itu nggak melanggar aturan. Tapi pertanyaannya patut nggak dilakukan? Anda dapat keuntungan di Indonesia tapi nggak mau berkontribusi ke Indonesia. Ya namanya bisnis ya, cuma ya tetap aja. Pertanyaannya adalah itu patut atau enggak. Ya, karena kalau pertanyaannya legal atau ilegal, menurut saya legal. Ya, tinggal kita punya TP documentation nggak? Kita punya TP doc nggak? Itu yang sering saya ngomong. Disinilah ilmu cost accounting-nya jalan kan. Mengalokasikan biaya atau harga sekian kepada anak perusahaan, masuk akal nggak? Oh ada dokumentasinya, ya berarti legal, ya. Tapi pertanyaannya adalah patut atau nggak patut kita lakukan itu. Jadi itu sih isu intinya transfer pricing. Poin saya apa? Stop mengatakan transfer pricing itu ilegal. Itu legal, ya. Tapi dia ditabrakan dengan apakah itu secara moral dibenarkan atau enggak, ya. Nah, secara definisi, transfer pricing adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga yang mau kita berikan kepada orang lain dalam satu transaksi. Berarti ketika saya jual barang ke konsumen biasa, itu juga transfer pricing. Ya, kesimpulannya apa? Istilah transfer pricing sekarang jadi menyempit. Apa bahasa Indonesianya itu? Peyorasi atau apa gitu ya. Yang muncul itu adalah kesan negatif, konotatif selalu. Ya. Konotasi. Jadi konotasinya selalu disebut transfer pricing itu negatif. Ya. Padahal secara definisi dia kan bukan positif juga, netral lah ya. Bahwa kalau Anda menentukan berapa harga kepada konsumen, itu transfer pricing. Berapa harga kepada anak perusahaan, itu transfer pricing. Berapa harga kepada pihak yang punya hubungan istimewa, itu transfer pricing. Semua transfer pricing berarti kan boleh. Selama cara hitungnya jelas. Ya kan? Jadi salah kalau mengatakan transfer pricing ilegal. Ya. Kalau saya jadi pengacara transfer pricing, ya, hotman gitu ya, saya jadi pengacaranya transfer pricing, saya tuntut itu orang yang bilang transfer pricing ilegal, ya kan? Jadi transfer pricing sekali lagi secara definisi adalah netral, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa ditentukan ya barang, jasa, intangible asset, ataupun transaksi-transaksi finansial yang lain. Ya. Nah, transfer pricing ini secara kategori bisa dibagi menjadi dua, yaitu intra-company dan inter-company. Ya. Nah, kalau inter-company bisa internasional, bisa domestik. Nah, pertanyaannya mana yang selama ini dianggap negatif, dipersepsikan negatif? Ya, yang internasional transfer pricing. Ini yang antar divisi ya, yang atas. Kalau ini antar perusahaan. Nah, kenapa saya katakan domestic transfer pricing ini bukan yang selama ini kita pop up bahwa itu negatif? Karena ngapain saya isu transfer pricing itu kenapa sih? Karena dicurigai saya mengalokasikan pajak ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Ya. Jadi jualan barang lebih tinggi ke anak, kebetulan anak ada di tax haven. Ya. Sebaliknya kalau biayanya dilakui di Indonesia. Ya, demi supaya labanya kecil di Indonesia karena tarifnya tinggi. Ya kan? Tapi kalau yang Surabaya dengan Jakarta saling bertransfer pricing, kok nggak dianggap negatif? Karena tarif pajak Indonesia kan sama. Tarif pajak Jakarta dengan Surabaya apa beda? Kan enggak. Itu makanya domestic transfer pricing nggak pernah disinggung. Padahal kalau mau fair ya singgung semua dong. Ya kan? Jadi saya jadi benar-benar jadi penasehat hukumnya transfer pricing nih.
Anda kok nyerang transfer pricing hanya yang internasional, kok yang domestik enggak gitu kan. Semua ini mekanisme bisnis umum kok umpama, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, netral ya. Transfer pricing itu netral definition. Ya, tapi terjadi pergeseran definisi. Ya. Ada yang ngomong transfer pricing itu untuk memperbesar harga atau merendahkan biaya gitu ya. Intinya pokoknya supaya pajak saya nanti jadi kecil, ya kan? Supaya jadi kecil. Ya, ini contohnya nih. Dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya jauh lebih rendah, ya. Jadi sales, purchase, general and administration expense, overhead, ya. Itu saya alokasikan ke negara lain dalam bentuk apa? Interest, dalam bentuk apa? Mutual benefit, ya. Bahkan juga saya kasihkan aset-aset tertentu ke anak perusahaan saya yang ada di lower tax rate, ya. Demi apa? Supaya pajak kami itu jadinya rendah, ya, jadinya rendah. Nah, proses membuat definisi transfer pricing ini bergeser, itulah yang disebut sebagai abuse, ya, abuse of transfer pricing, ya, abuse of transfer pricing, ya. Nah, ini UK, saya cari ada semacam sindiran ya. Wah, mereka keras banget terhadap tax evasion. Tapi giliran ada luar negeri datang gitu, mereka kasih kemudahan. Jadi gampangnya gini, perusahaan yang ada di Inggris itu dikejar, buktinya tadi kan ya, pada pada tidak pengen bayar pajak di Inggris dialokasikan ke negara lain karena mereka cukup ketat dan keras. Tapi giliran dengan wajib pajak luar negeri, mereka kasih kemudahan. Kamu di Indonesia kemahalan, ayo ke Inggris. Umpama ya, kamu pengen dapat penghematan pajak nggak? Ayo ke Inggris. Nah, bahasa lainnya kan munafik nih. Ketat tapi di sisi lain nyari keuntungannya, memang ujung-ujungnya ke kebutuhan duit ya, ke keuangan. Nah, kalau mau diskusi itu ya kita bisa diskusi panjang, tapi intinya itulah yang disebut sebagai menggeser definisi transfer pricing, abuse of transfer pricing. Ya, ada zaman di mana atau ada juga yang disebut transfer pricing manipulation. Ya, transfer pricing manipulation. Oke. Ini Pakistan ya. Lebih dari 60% penegak hukum di Pakistan itu sebelum masukin SPT sampai masukin SPT itu kelihatan miskin. Setelah itu udah liatin yang bentuk aslinya supaya nggak dikenain pajak tinggi. Kemarin 2018 ikut di sini nggak ada ya, belum ada 2018 ya, ikut kuliah umum big data ya. Big data di situ disampaikan bahwa negara punya cara sebenarnya untuk nangkap orang-orang nakal seperti ini. Ya. Nah, itu juga bagian dari pergeseran definisi transfer pricing, dalam hal ini transfer pricing manipulation. Ya. Nah, ini contoh sederhana transfer pricing manipulation atau abuse of transfer pricing. Contoh sederhana. Artinya gini, contoh yang diberikan di sini itu sudah bukan contoh transfer pricing yang netral. Ya, sudah cenderung negatif. Bahkan negatif. Induk perusahaan yang ada di negara X warna merah itu punya produk dengan fair value-nya 10. Ya. Sementara anak perusahaannya PT ABC di Indonesia itu industri mainan. Dia impor bahan baku dari X, ya. Di mana transaction value-nya 30 per pieces. Wah, itu sudah jauh beda ya. Sudah jauh beda. Sudah 3 kali lipat. Nah, itu diduga Indonesia kan ngakuin purchase, berarti kan ngakuin expense nanti ujung-ujungnya. Oh, diduga dia melemparkan expense ke Indonesia demi supaya anak perusahaannya di Indonesia nanti bisa ngakuin pajak lebih rendah. Ya kan? Contoh sederhana yang lain, yang kedua. X ada di negara X, subsidiarinya di Filipina. Punya rekanan di Malaysia yang punya subsidiari di Indonesia. Ya. Nah, potensi pajak di Indonesia ini bisa
tergerus, ya, bisa tergerus kalau sampai antar pihak ini, baik X, Filipina, Malaysia, termasuk subsidiary di Indonesia, itu kong kali kong, ya, demi menghindari pajak, sehingga potensi pajak di Indonesia nanti bisa tergerus, ya. Contoh yang lain juga ada nih, PT ABC di Indonesia selling price-nya 20, tapi menagihnya 12 ke S. S itu non-substance third party, ya istilahnya, ya, pihak ketiga yang tidak substansial. Invoicing price-nya 20 per pieces to Z, ya, di mana Z ini unaffiliated, bukan perusahaan yang terafiliasi, ya. Membelinya dari ABC itu purchase price-nya 20. Jadi seakan-akan Z beli dari ABC 20, padahal Z nerbitkannya 12. Ya. Di mana 12 itu di charge oleh ABC ke S. Jadi seakan-akan ini Z-nya beli 20 dari ABC. Akhirnya goods-nya kan benar-benar dari ABC ke Z. Padahal ada jembatan, ya, jembatan tengah yang jadi pemain kunci di sini. Ya, banyaklah contoh. Intinya itu semua adalah contoh-contoh abuse of transfer pricing. Ya, nah ini yang saya katakan tadi, kalau yang dicurigai atau punya kecenderungan melakukan abuse transfer pricing itu biasanya internasional, ya, international transfer pricing. Ya, yang dalam negeri mungkin ada lah, ya, tapi tidak mengarah ke sana. Oke. Menurut DJP, saya lupa data tahun berapa ini yang saya kumpulkan, tahun lalu apa 2 tahun lalu, ya. Itu karena adanya abuse transfer pricing, itu efeknya terhadap potensi pajak kita bisa hilang ada sekitar 1,3 triliun pajak yang hilang potensi. Harusnya kita dapat duit sekian, tapi gara-gara abuse transfer pricing akhirnya potensi pajak kita berkurang. Bisa dibayangkan kalau kita bisa dapat segitu, ya, itu bisa biayain apa tuh, ya, apalagi masa pandemi kayak gini. Nah, sehingga peraturan perpajakan di Indonesia itu menyerahkan kebijakan terhadap Dirjen Pajak untuk menentukan, ya, kalau Anda masih ingat, ya, menentukan omset atau bisa aja menentukan penghasilan neto menurut cara yang ada di DJP. Demi apa? Mengamankan penerimaan, ya, utamanya untuk transaksi-transaksi yang punya hubungan istimewa. Jadi kalau diduga bahwa transaksi itu terkait dengan transfer pricing, bukan abuse of transfer pricing, itu DJP langsung bergerak cepat. Ya, gampangannya gini, DJP itu punya ini kata-kata saya sendiri, ya. DJP itu punya prinsip bahwa selama orang itu belum terbukti benar, maka di mata hukum, di mata pajak dia sudah salah. Ya. Bukan presumption of innocence, tapi presumption of guilty. Artinya apa? Semua orang pada dasarnya sudah salah kalau dia lakukan transfer pricing. Berarti kalau dia pengen membuktikan dia benar, ya silakan ajukan keberatan umpama. Silakan lengkapi TP documentation-nya. Oke, kenapa? Karena ya jagain itu, ya. Lebih banyak abuse gitu dibandingkan yang benar-benar transfer pricing netral, ya kan? Jadi selalu diarahkan ke arm's length principle, ya, harga wajar. Ya. Cuma dari sini sekali lagi saya belajar bahwa jangan terlalu mendewakan harga wajar, karena sekali lagi ada pasti pertimbangan tertentu kenapa harga kemudian berbeda dengan harga wajar. Ya, apalagi kalau itu ke pihak yang punya hubungan istimewa. Nah, pertimbangan tertentu itulah yang harus didokumentasikan. Oke, pasal 18 ayat 3 UU PPH kan sudah ngatur itu sebenarnya. Oh ya, ini hubungan istimewa jangan dilupakan, ya. Yang di akuntansi nggak ada, ya. Yang di akuntansi kemarin sempat diskusi dengan siapa? Dengan Michael, ya, dan tim dan Steffi. Di akuntansi itu memang sudah bilang related party transaction, ya. Biasanya sih perusahaan yang
punya kepemilikan saham. Jadi pajak itu lebih ke arah yang kuning kiri ini ya, yang pertama. Tapi kan tidak 25% ya. 0,20, 20, 50 kan. Itu pihak yang punya hubungan istimewa. Tapi di pajak selain kepemilikan saham juga apa? Penguasaan. Ya, penguasaan itu berarti PT itu tidak bisa bergerak tanpa supply saya. PT itu nggak bisa bergerak tanpa orang saya jadi manajer, ikut dalam proses manajemen dia, gitu kan? Ya, itu definisi lain dari hubungan istimewa, juga hubungan keluarga. Ya, hubungan keluarga. Jadi PT ini dimiliki ayahnya, si bosnya atau pemiliknya PT B umpama. Nah, itu hubungan istimewa juga. Nah, kalau antar mereka ada transaksi, ya, maka harga transaksi itu yang kemudian harus diwaspadai oleh DJP. Karena harusnya sesuai dengan arm's length principle. Ya, harus sesuai dengan arm's length principle. Nah, arm's length principle sekali lagi saya tegaskan, harusnya bergeser juga definisinya, bukan lagi harga wajar, tapi harga yang memang bisa dibuktikan memang layak untuk ditagihkan, khususnya kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Di Perda JJP 32 2011 ditegaskan sekali lagi arm's length principle. Ya. Apa itu? Ya, harga yang berlaku kalau kita bertransaksi dengan pihak lain yang tidak punya hubungan istimewa. Ya, itu arm's length principle. Ya, ini langkah penerapannya. Bikin kesebandingan. Tentukan siapa yang jadi pembanding. Saya nggak tahu, saya pernah sempat singgung ini nggak dengan saudara, tapi intinya sekarang sudah ada mekanisme di mana kita bisa dapat, nah ini big data ya, kita bisa dapat informasi perusahaan saya ini ya ada di sektor apa, manufaktur, ya, manufakturnya sudah spesifik. Carilah perusahaan lain yang juga di manufaktur dan spesifik dengan manufaktur yang saya buat. ROI-nya berapa? ROA-nya berapa? ROE-nya berapa? Dividend payout ratio-nya berapa? Margin-nya berapa? Nah, itu kita bandingkan. Masuk akal nggak? Bukan masuk akal. Maksudnya setara nggak? Ya, sebanding nggak? Kalau kita yang bias sendiri, hati-hati. Berarti ada masalah nanti dengan income yang kita laporkan. Ya kan? Jadi ukuran-ukuran atau rasio-rasio perusahaan itu antara saya dengan perusahaan yang ada dalam satu sektor yang sama itu sebanding nggak? Di mana atau dari mana dapat infonya? Kalau itu PT TBK gampang, ya, tinggal cari data ini aja kan, data yang ada di Bursa Efek. Nah, ada perusahaan tertentu yang memberikan mirip kayak Bloomberg lah ya, tapi Bloomberg itu kan lebih ke arah kalau Anda ingin menentukan pergerakan harga saham dan semacamnya. Intinya mirip kayak gitu. Jadi dia jual basis data kayak gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh saya memang sudah sebanding atau belum sebanding. Kalau belum sebanding itu kan bisa jadi karena ya memang gitu. Ya saya memang menentukan kebijakan harga atau kebijakan transfer harga seperti ini. Saya buktikan itu lewat TP documentation. Ya. Tapi kalau sudah sebanding pada dasarnya ya sudah aman lah gitu ya. Dan siapa yang menjadi pembanding kita juga harus jelas ya. Jangan PTA di bank bandingkan dengan PTB yang ada di manufaktur. Ya, itu juga kurang pas. Di akuntansi itu yang disebut comparability kan. Ya, kemampuan untuk membandingkan diri kita dengan perusahaan lain tapi selama dia ada dalam sektor usaha yang sama. Ya. Kemudian apa metode penentuan transfer pricing kita? Itu yang harus kita tentukan, ya. Dan ada prinsip kewajaran dan kelasiman usaha. Nah, ini dokumentasi. Ya kan? Metode apapun yang kita pilih nanti di sini, kita harus dokumentasikan cara kita untuk menghitung tadi. Jadi justru slide ini, justru Perda JP 2011 ini menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan transfer pricing bukan masalah dia ilegal, tapi bisa nggak kita buktikan bahwa harga yang kita tentukan itu adalah harga yang memang bisa kelihatan hitungannya, ya kan? Bisa kelihatan hitungannya. Saya sekali lagi bersyukur diberi kesempatan, diberikan diberikan kepercayaan untuk
ada di jajaran rektorat, karena disinilah saya mengaplikasikan ilmu saya. Ya, disinilah saya mengaplikasikan cost accounting, managerial accounting, ya, financial accounting ketika saya bicara dengan teman keuangan, budgeting gitu ya, bahkan ilmu-ilmu developer gitu ya, kontraktor dan semacam konstruksi itu saya pelajari gitu ya. Bahkan ada beberapa saat saya harus berurusan dengan legal, saya belajar legal juga, belajar SDM juga gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan itu, karena pendokumentasian ini ya itu penting. Ya, salah satu prinsip dalam usaha itu dokumentasi atau penghitungan itu penting. Ya. Termasuk kalau menentukan, Anda jangan pernah berpikir ya, tim kami ketika menentukan harga apa? Bukan harga. Besarnya uang kuliah itu asal gitu. Enggak, ada hitungannya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum nilai uang kuliah yang ditagihkan itu muncul, itu prosesnya panjang. Ngumpulin data, wah ini big data lagi. Ya. Termasuk saya membandingkan dengan kompetitor. Ya, yang kita sebut kompetitor apa? Bukan universitas, tapi akuntansi merasa kompetitornya akuntansi universitas mana, itu yang dibandingkan. Nggak mungkin kita bandingkan diri akuntansi dengan UNER, dengan UI, UGM, beda pasarnya, beda. Ya bandingkan yang pasarnya sama. Itu semua didokumentasikan. Ya, ada cara hitungnya. Oke, jadi menarik memang ketika sudah terjun juga, walaupun saya tidak di perusahaan, tapi kan saya ada di entitas ya, ada di entitas bisnis. Ilmu-ilmu yang saya pelajari bisa saya katakan semuanya itu terserap, terimplementasi di manajemen ini, ya, di posisi manajemen ini. Ya, karena kalau hanya sebagai dosen murni bicara itu saya nggak bisa dengan kaya. Dulu mungkin sering riset sehingga slide-slide saya bisa saya perkaya juga dengan bisnis, tapi kan itu hasil riset, bukan hasil saya terjun sendiri. Nah, ini hasil terjun sendiri bisa dengan lugas saya cerita, ya kan? Dengan lugas saya cerita. Nah, kita mulai masuk di ini nih, ya, metode penentuan harga transfer. Ya, apa saja yang bisa dipilih secara teori untuk metode penentuan harga transfer? Ada yang namanya CUP, ya. Metode perbandingan harga yang namanya comparable uncontrolled price. Ya, kalau diartikan berarti ada harga yang nggak bisa kita kendalikan terus kita bandingkan. Ya. Kemudian ada yang namanya resale price method. Kalau seumpama saya beli barang terus saya jual ulang, kira-kira harganya berapa? Mungkin gambaran gampangnya kayak gitulah ya. Terus cost plus, ya, cost plus bukan cost plus. Anda nggak kenal ya. Cost plus itu berarti ya harga saya berapa ditambah margin yang ingin saya dapat. Mungkin gampangannya juga kayak gitu. Nanti kita lihat satu-satu. Ada lagi profit split. Saya hitung profit saya lalu saya split, ketemu harga, gitu ya, ketemu harga. Kemudian yang terakhir TNMM, transactional net margin method. Nah, kita lihat satu-satu. Ya. CUP dulu, ya, CUP dulu. Apa tadi? Comparable uncontrolled price. Apa yang kita bandingkan? Harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi dengan pihak lain yang tidak punya hubungan istimewa. Itu kita bandingkan. Ya, itu kita bandingkan baik yang internal maupun yang eksternal. Ya, maupun yang eksternal, transaksi internal maupun eksternal. Ya. Contohnya kayak gini. ABC serahkan barang ke X. Ya. Menyerahkan penjualan barang X, kepada afiliasinya Y. Harganya 10 juta. Jadi ABC punya produk barang X, dia jual ke Y, itu perusahaan afiliasi, berarti punya hubungan istimewa ya. Di saat yang sama, dia juga jual barang yang sama ke pihak lain, yaitu KLM, berarti pihak yang tidak punya hubungan istimewa. Harganya 10 juta. Biaya angkutnya 500.000. Ya, 500.000. Ya. Harga jual wajar barang X dari ABC kepada Y, ya, dari ABC kepada Y itu harusnya 10 juta plus 500.000.
Jadi kalau saya kasih 10 juta itu masih belum wajar. Ya, harusnya 10.500.000 karena biasanya harusnya muncul biaya angkut. Itu kalau pakai controllable, comparable uncontrolled price. Ya, jadi 10.500.000 harusnya. Oke. 10 juta dianggap ada upaya untuk menurunkan revenue kan, entah menghindari pajak kah atau apapun itulah ya. Terus resell. Kalau resell biasanya ini dipakai untuk perusahaan dagang. Ya, jadi kalau pabrik nggak bisa, namanya aja resell gitu ya. Pabrik kurang relevan, bahkan nggak relevan pakai ini. Ya. Produk yang telah dibeli dari pihak yang punya hubungan istimewa dijual kepada pihak lain yang nggak punya hubungan istimewa. Itu asumsinya. Ya. Harga yang terjadi pada penjualan kembali ya dikurangi dengan laba kotor. Ya. Jadi logikanya gini nih, saya punya pihak yang punya hubungan istimewa, ya kan? Dia jual ke saya tuh barang tertentu, ya harganya 100 umpama ya. Terus saya jual kepada pihak lain yang nggak punya hubungan istimewa 125. Asumsinya yang diketahui Dirjen Pajak itu kan yang 125 aja langsung dia lihat kan. Berarti 125 itu ditanyain, berapa harganya, berapa gross marginmu yang kamu pengen? Oh 25%. Berarti harusnya harga wajar dari kamu, dari anak perusahaanmu ke kamu itu 100. Dilihat sama Dirjen Pajak, oh betul nggak harganya 100? Oh ternyata harganya 90 atau 105. Nah, itu nggak wajar tuh. Ya, karena kamu kan jual ke orang lain yang punya hubungan istimewa, yang tidak punya hubungan istimewa, sekian dengan asumsi laba yang pengen kamu dapat, margin yang pengen kamu dapat 25%. Berarti kan harusnya harga pokokmu 100. Nah, saya pengen lihat berapa yang kamu beli dari pihak hubungan istimewa. Oh, bukan 100, berarti kamu transfer pricing tuh. Dalam tanda kutip abuse transfer pricing. Ya. Nah, kita lihat kasusnya. A menyerahkan barang kepada afiliasi PTB, harganya 10 juta. B kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga, harganya 20 juta. Ya. Ternyata ada transaksi antara pihak independen yaitu PTZ yang juga menyerahkan kepada produk yang sejenis kepada PTY dengan harga jual markup 20%. Ya, harga jual markup 20%. Berarti harusnya harga jual wajar A ke B itu 10 juta tambah 20 juta. B kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga independen 20 juta. Ya, berarti kan logikanya kalau dia serahkan kepada pihak nggak punya hubungan istimewa 20 juta, itu sudah termasuk margin 20% kan di sana. Ya, berarti harga pokoknya itu kan 20 juta kurangi margin dong. Ya kan? Kurangi margin. Berarti harusnya harga pokoknya 16. Lah itu berapa? 10 juta. Berarti terlalu rendah. Ya. Nah, itu diambil informasinya dari pihak lain ya yang jual harga. Makanya tadi dikatakan cari pembanding. Ya, bandingkan biasanya di perusahaan lain itu berapa persen sih markup-nya atau gain yang pengen didapat, ya gross profit yang pengen didapat, margin yang pengen didapat. Nah, itu yang jadi dasar untuk nanti kita ngitung. Sudah pas nggak ketika PTA jual ke PTB harganya 10? Ya, kalau nggak pas ya berarti ya kita harus hati-hati kasih penjelasan kok kita jual 10 kepada PTB. Gitu ya. Itu resell price method. Cost plus. Nah, kalau ini umumnya pabrik. Dagang kurang pas. Ya. Menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak punya hubungan istimewa atau tingkat laba kotor yang diperoleh dengan pihak yang tidak punya hubungan istimewa. A. Produksi barang. Biayanya 500. Dia kasih ke afiliasi harganya 900. Ia juga produksi barang dengan biaya 600, menjual ke PTZ tidak punya hubungan istimewa harga 900. Ya. Dari penjualan itu persentasenya 30 banding 60. Ya. Dan dia pengen dapat margin 30 ya. Harga jualnya 600, dia pengen dapat margin 300. Berarti marginnya 50%. Ya, marginnya 50%. Berarti kalau A jual
ke B dengan harga 900 ketinggian. Harusnya jualnya hanya 750, ya. Harusnya jualnya hanya 750, ketinggian tuh 900. Ya. Saudara-saudara, slide ini menyederhanakan loh ya. Karena dalam praktek tidak sesederhana ini. Itu tadi TP documentation itu barangnya pun itu belum pernah saya teliti atau belum pernah saya pegang secara detail. Ya. Kalau di Petra itu kan nggak punya anak perusahaan. Ya, ngapain pakai transfer pricing yang kita kenal ya. Penentuan harga ke mahasiswa, iya itu transfer pricing, tapi kan umum itu. Bukan yang diasumsikan sebagai abuse transfer pricing kan. Dan itu pun kalaupun punya transaksi dengan anak umpama ya, emang punya anak perusahaan di luar negeri, jadi kami belum sampai pada level ini. Ya. Tapi kan sebagai dosen sudah baca, cuma teknis nyusunnya itu saya belum terus terang. Nah, ini saya sederhanakan. Ya, saya sederhanakan slide-nya supaya di satu sisi Anda belajar dulu lah, oh ini tuh metode transfer pricing. Ya, jadi kepercayaan diri muncul dulu. Nanti pelan-pelan ketika dapat kesulitan mulai belajar yang lebih. TNMM gimana? Ya, TNMM itu gimana? Oh, PSM belum ya? Profit split ya, profit split belum ya. Mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi. Jadi kalau A dan B itu adalah perusahaan yang punya hubungan istimewa, laba gabungannya berapa? Yang nanti akan kita bagi. Ya. Jadi kita bertransaksi ada gross profit. Itu diasumsikan nanti mau dibagi. Nah, itu yang namanya profit split, ya. Dasarnya adalah dasar ekonomi ya, yang dapat diterima secara ekonomis. Ya, pembagian labanya harus masuk akal. Bisa pakai contribution atau residual PSM. Ya. Jadi ada ilmu contribution PSM, berarti bobot sudah ditentukan, ya, atau satu pihak ditentukan berapa profit splitnya, sisanya yang lain. Ya, itu yang nanti akan menentukan berapa sebenarnya harga wajarnya si A ke B. Memang di sini yang ini nggak ada contoh ya, tapi gambaran umumnya adalah kalau A jual ke B, ya, lalu di situ ada gross profit, ya, memang harus cari gross profitnya anggap aja 500. Nah, pengen diketahui 500 itu sudah masuk akal atau enggak. Nah, cari kontribusinya A berapa, kontribusi B berapa. Ya. Anggap aja A itu tadi 500 ya. A itu anggap aja 80%. Berarti harusnya A itu dapat margin 400 ya dari transaksi tadi. Berarti kalau A jual ke B, ya, A jual ke B yang normal itu adalah harga pokoknya A tambah 400 dong. Ya. Tadi kan A jual ke B marginnya 500. Oke. Ternyata yang normal itu harusnya A jual ke B 400 karena menurut informasi ya A itu kontribusinya 80% terhadap pembagian atau alokasi laba di antara dua pihak tadi. Gambaran umumnya kayak gitu. Ini TNMM ya. Saya malah lupa kepanjangannya ya. TNMM itu singkatan apa? TNMM. Transactional net margin method ya. Jadi melihat net marginnya ya, metode net margin tapi yang transaksional. Membandingkan persentase laba bersih operasi ya. Jadi laba bersih operasi itu persentasenya dibandingkan biaya penjualan aset atau dasar lainnya kalau kita punya transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Jadi laba kita dengan pihak yang punya hubungan istimewa itu berapa persen sih dengan ya persentase laba kalau kita jual barang ke pihak yang tidak punya hubungan istimewa. Ya ujung-ujungnya harga kan. Harga saya ke pihak punya hubungan istimewa marginnya berapa? Ke yang tidak punya marginnya berapa? Ya. Itu yang kemudian dibandingkan. Makanya namanya transaksional net margin method. Ya, net marginnya berapa? Itu yang dibandingkan. Ya. Ada nggak contohnya di sini? ABC merupakan produsen alat kecantikan. Jualnya ke grupnya di Malaysia. ABC Berhad ya. Di mana ABC Berhad ini menggunakan juga mereknya ABC.
Dalam hal ini, ABC hanya akan menjual produk PT ABC. Berdasarkan analisis, diketahui juga bahwa XYZ yang menjual produk serupa itu laba operasinya 10%. Ya. Nah, waktu ABC jual ke anaknya yang di Malaysia, ABC Berhad BHD, ya. Total biayanya 65 juta. Ya, 65 juta. Ya, kalau di markup itu 6.500.000, berarti harusnya harga transfernya ya 71.500.000, ya kan? 71.500.000. Berarti kalau sampai ABC jual ke ABC Berhadnya kurang atau lebih dari 71,5, nah itu diasumsikan abuse transfer pricing. Sambil saya nunggu Anda bertanya, saya create dulu ininya ya, apa? Siap-siap untuk mengcapture QR code-nya. Sudah ada pertanyaan? Oh ya Pak, saya mau tanya, kalau untuk presentasi yang untuk video yang di YouTube itu presentasinya apakah akan dikirim juga? Yang kayaknya Ivan sempat nanya, belum sempat saya upload ya. Yang video-video yang kemarin Bapak rekam buat masuk YouTube. Coba saya cari, karena sekali lagi saya sudah ngomong ke Ivan, memang untuk yang Zoom ini karena ini dilanggan oleh universitas, saya nggak punya akses. Nanti coba saya mintakan ke biro akademik ya. Saya kabari nanti segera ke kelas ya. Terima kasih sudah nanya. Baik Pak, terima kasih. Yo, saya pikir mau nanya Oppo. Pak, kalau PSM itu khususnya perusahaan apa ya Pak ya? Yang Misalnya, profit split itu tidak ada ininya, tidak ada secara teori ya, tidak ada rekomendasi khusus mau perusahaan apa. Ya. Tapi kalau kayak tadi ya, resell itu kan logikanya ya distributor ya, berarti dagang. Kalau tadi cost plus itu kan berarti biaya plus, biaya tambah harga itu manufaktur. Kalau yang lain tidak ada batasan. Gitu ya, siapa tadi? Kristi. Silakan ini di capture, kalau sudah Anda boleh Anda boleh left. Nanti saya infokan rekaman-rekaman yang lain, entah yang sisa ataupun yang sebelumnya, termasuk bahan kita tes 2 minggu depan. Semoga sebelum UAS atau sebelum tes 2 bahkan saya sudah bisa update nilai Anda. Kelas saya yang lain, mata kuliah lain, saya sudah bisa selesaikan update-nya ya. Semoga kelas ini juga bisa. Terima kasih saudara-saudara. Ketemu lagi di rekaman. terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.